Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi nurut talab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridha ila wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama dalam majelis mulia, majelis taklim, majelis ilmu, dan majelis silaturahmi. Fadilahnya, keutamanya banyak sekali. Majelis ilmu dan majelis taklim ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, majelis ilmu itu Allah akan membuat surga menjadi dekat dan mudah untuk kita. Sahalallahu lahu tariquhu ilal jannah. Ya. Siapa yang gak pengen mudah dan dekat dengan surganya Allah? Sayangnya banyak yang cuma kepengen aja, nggak mau melalui jalannya. Ya, jalannya itu menuntut ilmu. Majelis silaturahmi itu dalam sebuah hadis dijelaskan membuat seseorang insyaallah akan dianugerahi rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Tiba-tiba ada yang nganterin apa namanya, empek-empek dari Pak Aris, ngasih oleh-oleh empek-empek. Min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba dia nanya nomor rekening. Cuma nanya aja tapi nggak transfer ya. Tiba-tiba ya banyak, rezeki itu banyak banget ya, bukan hanya uang. Dan insya Allah majelis silaturahmi juga membuat usia kita itu panjang penuh barokah. Nah insya Allah ini Bapak Ibu yang senang ngaji itu dapat semuanya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita. Ngaji Nashihul Ibad. Bu Maimunah, kita sampai di mana ngajinya Bu Maimunah? Ya Ustadz, kemarin kita sudah sampai bab 3 makalah 20. Kita sudah sampai pada catatan kaki, itu wali Allah ini saling berwasiat satu sama lain. Nomor satunya kemarin, siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan urusan agama dan dunianya dalam semua urusan. Yang keduanya, barang siapa yang memperbaiki hati nuraninya, maka Allah akan memperbagus lahirnya, atau istilahnya yang lahir menunjukkan yang batin. Baru sampai sana Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Tenang saya itu ada Bu Maimunah itu nggak ada yang mencatat, jadi nggak lupa-lupa dan nggak bingung-bingung ya. Kita tanya sama Bu Maimunah. Ya, Terima enggak kasih Bu apa-apa Ustaz. Maimunah. Alhamdulillah Ya, jadi amal soleh Bu Maimunah ya. Amin ya amin rabbal ya rabbal alamin. alamin. Mari kita lanjutkan sesuai dengan arahan dari Bu Maimunah. Kita lanjutkan mempelajari catatan kaki dari bab ke-20. Ini bagian terakhir. Catatan kaki di mana disebutkan para wali Allah saling berwasiat satu sama lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila mana? Wa kanu man qablana minal umami. Orang-orang terdahulu
para wali Allah terdahulu, ya, mereka yatawasawna, saling berwasiat. Ayyusi ba'duhum ba'dan. Ya, mereka di antara mereka saling berwasiat satu sama lain. Bithalathati khisalin, dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang 2 sudah kita pelajari kemarin. Mari kita ke perkara yang ketiga. Perkara yang saling diwasiatkan antara para wali dari zaman umat-umat sebelum kita. Artinya ini kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sudah dari dulu ada, dan sangat penting sehingga saling diwasiatkan oleh para wali-wali Allah. Apakah pesan yang ketiga itu? Pesan yang ketiga adalah waman ahsanallahu ini. Man, barang siapa aslaha, yang memperbagus atau memperbaiki, ma, urusan-urusan, bainahu, antaranya, wa bainallahi ta'ala, dan antara dirinya dengan antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Ya, memperbagus, memperbaiki, menyempurnakan urusan di antara dia dengan Allah. Maksudnya apa? Bi'an amila, dengan cara beramal, amalan khalisan, amal soleh dengan ikhlas, minar riya, dari riya, wal ujub, dan ujub, wa tasmi, dan sum'ah. Riya itu pamer. Ujub itu bangga, takjub kepada dirinya sendiri. Oh iya ya, saya kok bisa ya ngaji rutin setiap pagi. Tidak semua orang bisa seperti saya. Hebat ini memang saya. Ujub. Ya. Kalau riya ini menunjukkan pekerjaan dan amal baik kita kepada orang lain, ya, dengan maksud agar dia dipuji. Ya. Demikian juga sum'ah, tasmi'. Ya, kalau riya ini unsur penglihatan, kalau tasmi' ini unsur pendengaran. Ya, intinya adalah orang memuji dirinya sendiri, bahkan ya belum sampai pamer kepada orang lain, ujub, takjub. Wah, hebat saya. Memang tidak ada orang seperti saya. Wah, memang jarang-jarang ada ibu-ibu kok rajin ngaji seperti saya ini. Saya ini kok sedekahnya banyak sekali ya. Jarang ada orang yang ikhlas sedekah seperti saya. Itu bibit-bibit riya. Itulah ujub. Lalu ketika diomongin, dipraktekkan, dipamerkan, dipasang status, nah itu jadi riya beneran. Ya. Nah, orang kalau beramal solih, beramal baik, kok maksudnya itu ingin dipuji oleh manusia, maka paling banter ya cuma dapat pujian. Itu pun kalau dapat pujian, dapat jempol, dapat like. Ya. Kalau kebablasan, kalau berlebihan, lama-lama orang juga ya. Ini ngapain sih orang pamer-pamer kayak gini? Jadi maksudnya pamer biar dipuji, malah kalau lebay, orang-orang juga paham artinya. Tahu bahwa oh ini orang cuma pengen dipuji aja. Nah, di mata manusia saja sudah tidak berharga, apalagi di mata Allah. Maka dia tidak akan tidak sampai amal soleh itu kepada Allah. Ibarat debu yang disapu dengan angin. Wush, hilang. Hilang pahalanya. Karena Allah tahu, Allah alimun khabir. Allah maha tahu dan maha khabir. Khabir itu tahu hal-hal yang detail sampai hal-hal yang tersembunyi yang ada dalam hati kita. Allah tahu. Dan karena tahu, Allah akan menilai, kamu ternyata sedekah cuma pengen dipuji, ya udahlah. Biar itu manusia memuji kamu itu pun kalau mau gitu. Maka tidak akan sampai kepada Allah. Sayang sekali. Ya, seseorang beramal soleh tapi tidak sampai kepada Allah. Jadi hilang pahalanya. Ya.
Nah, maka penting sekali untuk aslaha, memperbaiki, ya, ma bainahu wa bainallah. Apa yang menjadi urusan di antara kita dan Allah. Apa itu maksudnya? Ya, niat tulus, ikhlas ketika kita beramal soleh. Itu urusan kita dengan Allah. Maka usaha kita adalah from day to day, ya, dari hari ke hari, from second to second, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, from time to time. Itu adalah terus berusaha memperbaiki hati kita, ya, ketika kita beribadah atau beramal soleh. Ketika kita beraktivitas, apapun aktivitas kita, itu semata-mata diniatkan karena Allah. Wah, itu keren banget, Bu. Ya, kalau bisa seperti itu. Bukan hanya ibadah mahdhah, seperti sholat, baca Quran, ya. Hal-hal kecil, ibu, bapak, ya, kerja, masak, bersih-bersih rumah. Hatta hal-hal yang sifatnya pribadi, mandi, gosok gigi, ya. Ayo kita belajar dari waktu ke waktu, setiap apapun tindakan kita, bahkan hanya sekedar melangkahkan kaki, mengedipkan mata, itu kita niatkan karena Allah. Wah, kalau bisa begitu, Bu. Bapak, semuanya, itu keren banget. Karena semua aktivitas kita akan bernilai ibadah. Dan ini yang penting juga. Kelanjutan dari makalah ini. Barang siapa yang melakukan seperti itu, memperbaiki urusan dia dengan Allah, hatinya mukhlis, jauh dari riya, ujub, tasmi atau sum'ah. Tentu yang pertama tadi benefit, manfaat, fadilah yang pertama. Semua aktivitas kita, bahkan cuma sekedar buka handphone, ya, bahkan cuma sekedar mengedipkan mata tadi, itu bernilai ibadah. Yang kedua ini yang keren juga, Bapak Ibu. Ini yang menjadi inti dari wasiat para wali Allah sejak zaman dulu adalah aslahallahu. Maka Allah akan memperbagus, memperbaiki, menyempurnakan ma bainahu, apapun urusannya dia, wa bainan nas, dengan manusia lain. Faman ahabbahullah, maka barang siapa yang Allah mencintainya, ahabbahul khalqu, maka manusia dan makhluk-makhluk juga akan mencintai dia. Masya Allah. Jadi intinya gini, Bu. Kalau kita memperbaiki urusan kita dengan Allah, yaitu niat, ikhlas, ya, semata-mata karena Allah, urusan ibadah tentu saja, ya, ibadah mahdhah, ibadah apapun, termasuk juga seluruh aktivitas kita, tentu adalah aktivitas yang baik, yang bukan maksiat. Mana ada aktivitas maksiat niatnya karena Allah. Ya. Perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan, makan, tidur, main, istirahat, leyeh-leyeh, itu kan semua perkara yang mubah. Yang mubah itu artinya boleh. Itu bisa bahkan bisa menjadi bernilai ibadah karena niat kepada Allah. Niat untuk Allah. Nah, saya mau tidur, niat karena Allah, biar badan saya sehat, biar nanti malam saya bisa bangun untuk sholat tahajud. Oh, kan? Jadi bernilai ibadah tidurnya. Ngorok aja ada nilai ibadahnya itu, Bu. Ya, saya mau masak untuk suami saya, untuk anak saya, untuk saya sendiri, agar mereka bahagia, bisa makan makanan yang halal dan thayyib, sehingga cukup nutrisinya untuk bekerja, untuk belajar, untuk beribadah.
untuk beraktivitas, untuk beramal soleh. Dapat pahala nggak? Jadi ibadah itu. Ya, ngulek-ngulek, sering goreng-goreng itu jadi nilai ibadah Bapak Ibu. Daripada saya mau masak, mau saya foto, saya posting, bikin reels, ya, biar saya dipuji, bikin branding, ya, sebagai istri yang baik dan pintar masak. Bukan karena Allah, tapi kepengen like and share. Itu di situ bedanya, ya. Wah, sayang sudah jam 6:12. Saya mau cerita singkat logika dari ini semua, ya. Jadi logikanya yang paling gampang begini Bapak Ibu. Allah itu Kanjeng Nabi bersabda, "Idza ahabbahullah." Jika Allah mencintai al-'abda, seorang hamba, nada, maka Allah akan memanggil Jibril, malaikat Jibril. Hei malaikat Jibril, saya cinta sekali sama orang yang namanya Aris Winarno dari Kroya. Saya cinta sekali sama orang yang namanya Faisal dari Bukit Tinggi. Ya. Sini malaikat Jibril, saya panggil kamu. Saya kasih tahu ya, saya mencintai mereka. Ya. Saya mencintai mereka karena dia mencintaiku. Ya. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Hai malaikat Jibril, kasih tahu itu. Ya. Fayunadi Jibrilu fi ahli samai. Malaikat Jibril menyeru, ngasih tahu kepada seluruh penduduk langit. Weh penduduk langit. Itu para malaikat-malaikat Allah itu. Innallaha yuhibbu Aris Winarno. Innallaha yuhibbu Faisal min Bukit Tinggi. Ya. Atau mungkin malaikat Jibril ngasih tahunya pakai bahasa Padang. Ya. Tambu cie gitu. Udah Faisal itu saya cinta sekali sama dia. Dikasih ya, Allah sangat mencintai Uda Faisal. Kasih tahu itu seluruh penduduk langit. Karena malaikat Jibril memberitahu itu, fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai. Fa'ahibbuhu, aku juga kemudian mencintai dia, kata malaikat Jibril. Allah mencintai dia, aku juga mencintai dia. Fayuhibbuhu, maka kemudian seluruh ahlus samai, penduduk langit itu juga mencintai dia. Ya. Bukan hanya itu, fayudha'u lahu al-qabul fil ardi. Malaikat Jibril dan seluruh penduduk sama, penduduk langit ini juga akan membawa cintanya itu kepada seluruh penduduk bumi, sehingga penduduk bumi akan mencintai dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu, Bapak, betapa nikmatnya hidup ini kalau orang lain, manusia lain mencintai kita. Dan betapa susahnya hidup ini kalau di satu kampung ada satu saja orang yang tidak suka sama kita. Waduh, itu seperti duri dalam daging. Coba, Bapak Ibu, siapa yang mengikuti beritanya Sahara dan Kiai Mim? Ayo, ngacung. Ya. Ngikutin Pak. Bu, Bu Lili, Pak Mukorobin, siapa lagi yang mengikuti beritanya Sahara sama Kiai Mim? Yang lain nggak tahu nih. Nggak gaul berarti ini yang lain. Semua pasti tahu, Pak. Semua pasti tahu ya, Bu Lili ya. Wah, Bu Lili udah menjadi semua pasti tahu. Saya baru tahu tadi malam. Jam 1:30. Siapa yang ngasih tahu? Bunda. Di tengah Aduh, malam. Ustaz Ulun. Harusnya saya ngasih tahu Ustaz Ulun itu. Iya, udah Faisal itu telat banget. Ini orang kok semua pada cerita Sahara. Ustadz Sungkono nggak tahu ini, jangan-jangan Ustadz Sungkono ini. Sampai di grup NU ada yang
itu apa namanya? Apa itu, jelasin coba sekarang. Nah itu nanti waktunya udah nggak cukup, Pak Sung. Ini panjang sekali ceritanya. Pak Sung nanti tanya saja itu sama Ibu atau buka Google gitu ya. Saya itu tahu gara-gara ada yang ngomongin di grup NU. Yang ngomongin itu Ning Alisa Wahid, putrinya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Loh, sampai kok Ning Alisa ngomongin Sahara itu apa toh Bun Sahara ini? Saya tanya sama Bunda. Rupanya Bunda ini ya lumayan gaul gitu ya. Saya dapat kuliah tentang Sahara dan Kiai Mim. Ya, saya nggak akan cerita mereka. Tapi cerita tentang hubungan tetangga, antara tetangga yang sampai viral. Ya, saya bilang mungkin 99,5 penduduk Indonesia tahu ini kasusnya Sahara sama Kemim gitu. Kasus yang sebenarnya terjadi di tengah gang kecil di Kota Malang sana, tersebar sampai kemana-mana, hatta seorang gubernur yang viral juga namanya KDM itu sampai cawe-cawe. Ya. Presiden Prabowo saja yang belum sempat nemuin Sahara sama Kemim. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara ada tetangga yang tidak senang. Ya kan, semua diulik, hal kecil-kecil itu diulik gitu. Karena nggak senang. Nah sekarang parahnya karena ada medsos. Kalau dulu nggak senang itu paling cerita sama kelompok arisan. Ya kan? Ya, sekarang kalau nggak senang ceritanya di medsos. Di medsos itu yang dahsyat bukan hanya kata-kata, ada foto, ada video. Lah, sudah. Hanya perkara-perkara sangat remeh-temeh antar tetangga, sekarang jadi isu dan perbincangan nasional. Melibatkan emosi jutaan manusia Indonesia. Hanya karena perkara tetangga nggak suka sama tetangganya. Bayangkan Bapak Ibu, betapa repotnya tidak disukai oleh orang lain. Nah, Allah memberikan wasiat lewat para walinya. Ya, para wali Allah saling berwasiat. Kalau kalian perbaiki hubungan kalian, hubungan kita dengan Allah. Ya, yang menjadi urusan kita dengan Allah. Yaitu soal niat, keikhlasan beramal soleh. Maka Allah akan memperbaiki urusan kita dengan manusia. Dalam hadis lain disebutkan, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli as-sama'i innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama'i thumma yud'u lahu al-qabulu fil ardi." Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba karena hamba itu mencintai Allah, maka singkatnya Allah akan pasti mencintai dia, malaikat Jibril akan mencintai dia, penduduk langit akan mencintai dia, dan seluruh penduduk bumi juga akan mencintai dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk orang-orang yang terus bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, keikhlasan kita dengan Allah pada saat kita beramal soleh, dan mudah-mudahan karena itu kita kemudian juga diperbagus hubungan kita dengan manusia, sehingga manusia juga jatuh cinta kepada kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukan Amin. jatuh cinta secara Amin. secara apapun. Cinta-cintaan itu ya, tapi maksudnya senang ya, hubungannya baik, relationship-nya baik, sehingga hidup kita nyaman. Allahumma amin. Kalau hidup kita nyaman, kalau relasi kita bagus, hubungan kita nyaman, senang rasanya ya. Ke Surabaya ada Pak Tita yang nawarin foto Cak Har. Pak Ulun lagi di Surabaya, Pak Ulun saya jemput kita ke soto Cak Har, Masya Allah. Ke Depok ada Tita Faisal. Ya, tidak kemana-mana Pak Aris datang ngasih oleh-oleh empek-empek, gitu ya. Telepon, apa kabar Pak? Saya saling mendoakan sehat ya Pak. Karena kita saling menyayangi dan mencintai. Cinta, betul. Saya ke Semarang juga
Bululuk tergopoh-gopoh membawa roti yang paling enak Sipol. Semarang nomor 2. Nomor 1-nya saya nggak tahu. Bikinan sendiri. Ini bikinan sendiri, Masya Allah. Saya ke Kudus, Bu Heni ya, mampir Pak di sini. Saya Karangasem. Karangasem, ya. Saya nggak kemana-mana pun didoakan oleh Bapak Ibu semuanya, Masya Allah. Itulah karena Yang belum ke kita Purwodadi. Purwodadi, ya Allah. Insya Allah, Bu Ditunggu. Tri. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah nanti kita jadi. Dapat kecap Nah, kalau dari Purwodadi, Ustaz Ulun. Semua pada bilang, ayo Pak, ditunggu Pak ke sini Pak. Kalau ke Bekasi ada Eyang Wahyu. Kalau ke Padang ada Bu Alhamdulillah. Aisyah, ada Bu Maimunah, ya. Kalau ke Bandung ada Teh Lilis, Masya Allah. Pak, kita makan Ini Ustadznya ke Padang ini. pecel lele. Nah, kita ke Padang bareng-bareng. Ayo Ibu Bapak ke Padang bareng-bareng. Amin, 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 amin. Insya Allah. Ya mudah-mudahan. Karena apa? Karena ahabbahullah. Karena insya Allah kita semua mencintai Allah dan Allah mencintai kita dan kemudian Allah membuat manusia cinta dengan kita semuanya. Allahumma amin. Amin, amin ya Allah. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Amin, Atas segala kekurangan dan kekhilafan, Bapak Ibu Jumat Barokah. Jangan lupa yuk kita sama-sama genjot sedekah Jumat berkah kita. Insya Tentu Allah. juga ibadah sunnah kita yang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Jumat berkah untuk kita semuanya. Saya Amin. mohon pamit Bapak Ibu. Sehat selalu Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.